Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu anak iblis jadi mu'alaf. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, seperti biasanya, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Pada waktu itu kami hampir 10 tahun hidup berdua. Saya single parent, tetapi saya tetap mengabdi di gereja. Saya menjadi ketua penginjilan. Awalnya saya mendapatkan hidayah. Pada waktu itu anak saya sudah kelas 1 SD. Saya dikirim menginjili dari Kerawang ke Sleman, Yogyakarta. Di Sleman kami ditempatkan di GBI, Gereja Baptis Indonesia, di saat anak saya sudah kelas 2, penaikan kelas 2. Kami selama 3 tahun di sana sering menginjili sampai ke lereng Merapi. Di sana kita juga setiap hari Minggu naik gunung, dan saya juga sampai pernah memurtadkan orang di sana. Nah, pada waktu itu saya itu selalu membenci Islam. Di dalam hati saya itu kalau saya melihat orang pakai jilbab, rasanya sangat benci sama agama Islam itu. Pokoknya rasanya saya paling benci sama Islam itu, tidak ada niat saya untuk masuk Islam. Nah, pada waktu itu saya mendapatkan hidayah di saat anak saya kelas 4 SD. Kelas 4 SD, saya sering... Kita telah menyaksikan cuplikan video, di mana di dalam video ini ibu ini memberikan sebuah kesaksian tentang latar belakang dirinya dan akhirnya jadi mu'alaf. Ibu ini adalah Ustadzah Dosma Uli Sibolon. Dari marganya tentu kita tahu bahwa dia berasal dari Batak. Ketika mendengar nama seperti ini, mungkin orang berpikir itu adalah orang Kristen, karena ada orang Batak yang lahir memang sudah Muslim, ada yang dari Kristen jadi mu'alaf, jadi Islam. Tetapi baiklah, mari kita mencoba untuk membongkar daripada Ustadz ini. Kita tidak tahu kapan dia masuk pesantren, dididik secara Islam, kemudian jadi ustadz. Namun karena dia menyinggung tentang kekristenan, maka saya sebagai orang Kristen punya tanggung jawab untuk menanggapi. Karena dia katakan bahwa dulu dia di Yogyakarta, dia adalah ketua tim penginjilan dan dia memurtadkan beberapa orang Muslim jadi Kristen gitu. Ingat, dia adalah ketua tim penginjilan, artinya seorang pemimpin. Kalau dia adalah seorang tim penginjilan, maka dia pasti tahu fungsi kedudukan dia sebagai seorang penginjil. Seorang penginjil, dia harus tahu objek yang dia tuju dan bagaimana memperlakukan objek itu. Nah, tentu sebagai seorang penginjil tujuannya non-Kristen, entah itu Buddha, Konghucu, Islam dan seterusnya. Dan di sini dia lebih fokus kepada Islam. Nah, saudara,
Kalau seorang penginjil, kalau dia benar-benar adalah seorang penginjil dan dia benar-benar adalah seorang Kristen, pengikut Kristus, maka dia pasti tahu persis ajaran dasar daripada Yesus, yaitu mengasihi sesama. Yang mana di dalam Matius pasal 22 ayat 39 dikatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi objek yang dituju adalah orang di luar Tuhan Yesus. Itu untuk menjangkau mereka menjadi murid Kristus adalah dasarnya harus mengasihi mereka. Oke ya. Harus mengasihi mereka. Itu dasarnya utama dulu. Kalau tidak mengasihi mereka, apa yang kamu kerjakan itu sia-sia, percuma. Nah, bukan hanya itu, tapi Yesus mengajar jauh lebih dalam. Di mana di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi mengasihi musuh dan berdoa bagi orang yang menganiaya atau memperlakukan dengan tidak wajar, tidak kemanusiaan. Bahkan di dalam Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-27 dan 28 dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi berdoa untuk orang yang membenci, dan berdoa juga bagi orang yang mencaci dan meminta berkat bagi orang yang mengutuk. Jadi kalau dosma uli simbolon ini benar seorang penginjil, maka dia tahu dasar ini. Tetapi dalam cuplikan video itu kontradiktif dengan ajaran ini. Dia katakan apa? Dia sangat benci dengan orang Islam. Dia kalau lihat orang berjilbab sangat benci. Mungkin muntah kali ya. Kalau dia seorang penginjil tidak mungkin membenci orang Islam. Oke, kita benci siapapun perbuatan dosanya, perbuatan jahatnya. Tapi tidak boleh membenci orang itu. Tapi dia di sini dia katakan apa? Dia benci Islam. Kalau berbicara Islam berarti orang-orang yang beragama Islam. Padahal Tuhan katakan kasihilah sesama. Sesama itu termasuk orang Islam yang harus dikasihi. Berdoa untuk mereka. Mungkin ada di antara mereka yang membenci orang Kristen. Tapi di sini dikatakan berdoa untuk mereka yang dikategorikan sebagai musuh. Nah, tetapi justru di sini dosma uli ini mengatakan bahwa dia sangat benci. Lah terus berarti siapa kamu? Iya kan? Siapa kamu sebenarnya? Nah, mari kita lihat kenapa dia begitu membenci orang Islam. Itu berarti dia bukan orang Kristen, tetapi hanya orang yang melabelkan dirinya Kristen, tapi dia adalah anak iblis. Ya. Alkitab dengan jelas dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta.
Jadi Dosma Uli ini telah terlihat bahwa dia anak iblis. Mengapa? Karena dia melakukan kehendak Bapanya, yaitu membenci sesama manusia, bukan mengasihi. Hanya iblislah yang membenci manusia dan ingin kematian manusia. Jadi Dosma Uli ini anak iblis yang hanya pakai topeng kekristenan. Dan di sini dia berdusta. Dia katakan dia ketua penginjilan. Kalau kamu ketua penginjilan, tidak mungkin kamu membenci orang Islam. Tidak mungkin. Mustahil. Jadi tidak ada kebenaran dalam dirimu. Bagaimana kamu menyampaikan kebenaran kalau kamu sendiri tidak punya kebenaran? Membenci sesama itu bukan kebenaran. Itu dosa. Itu dibenci oleh Yesus Kristus. Itu dibenci oleh Tuhan. Bagaimana kamu seorang tim penginjilan memberitakan kabar baik sedangkan kamu sendiri tidak baik? Hatimu jahat. Hatimu busuk. Pikiranmu busuk. Nah, anak-anak iblis itu jahat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 10 dikatakan, dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Jadi Dosma Uli ini adalah anak iblis yang penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat. Dia menipu kaum muslim bahwa dia adalah ketua penginjilan. Dan dia penuh dengan kejahatan, yaitu kebencian. Ya. Ia mencoba membelokkan jalan Tuhan dari kaum muslim. Ini iblis. Anak iblis. Dan anak iblis itu suka berbuat dosa. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8a dikatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari semula. Jadi membenci sesama itu adalah dosa. Hai Dosma Uli Simbolon, jadi kamu jangan jadi pendusta. Kalau kamu ketua penginjilan, tidak mungkin kamu berdusta. Tidak mungkin kamu membenci saudara-saudara muslim. Walaupun mereka tidak seiman, Tuhan tidak pernah suruh benci mereka. Kasihi mereka. Bukan dibenci. Kamu menipu. Dasar anak iblis kan begitu. Orang yang tidak berbuat kebenaran dan tidak mengasihi saudaranya, dia adalah anak iblis. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi membenci itu bukan kebenaran. Dan itu kamu miliki. Kemudian kamu tidak mengasihi saudara sesama manusia. Kita ini semua keturunan Adam. Masih satu darah mengalir dalam diri mereka, saudara-saudara muslim. Jadi mereka harus dikasihi, bukan dibenci. Ya. Kami memberitakan kebenaran, mengcounter penipuan-penipuan yang dilakukan oleh para penceramah yang mengatakan mualaf. Itu bukan karena kami benci, tapi karena kami mengasihi mereka supaya mereka tidak hidup di dalam ketidakbenaran, dalam dosa penipuan dan sebagainya, tipu muslihat yang menyesatkan saudara-saudara muslim yang sedang mencari kebenaran, tapi mereka membelokkan jalan kebenaran itu dari mereka. Jadi di sini telah terbukti bahwa hei Ustadz,
Dosmauli Simbolon, kamu bukanlah seorang tim penginjilan, tapi kamu adalah anak iblis yang menjadi mualaf. Karena memang kamu adalah anak iblis, sehingga mudah engkau meninggalkan kekristenan, mudah engkau tinggalkan Yesus Kristus, karena kamu tidak termasuk dari anak-anak kerajaan Allah, anak-anak Allah, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kamu hanya berkedok atau bertopeng kekristenan saja. Karena tidak ada yang menjadi anak Allah dalam sekejap meninggalkan Yesus Kristus hanya karena nonton TV, nonton sinetron kamu jadi mualaf. Kamu nonton sinetron, padahal sinetron itu adalah hanya sandiwara, bohong-bohongan, bukan hidup nyata. Itu hanya entertain untuk menghibur orang. Tapi kamu jadi mualaf hanya karena tontonan itu. Saran saya kepada Anda, Ustadz Dosmaul, hidup Anda dulu pahit. Karena Anda tidak kenal Tuhan, maka kamu kecewa dan meninggalkan Islam. Kamu punya akar pahit. Kamu tidak mendapatkan kebahagiaan dari orang tuamu, dari suamimu, dalam kehidupanmu, mungkin dari teman-temanmu. Sehingga kamu kecewa dan meninggalkan kekristenan. Jadi bertobatlah. Kembalilah kepada Yesus Kristus yang sangat mengasihi engkau, yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kamu yang kamu lakukan, yang mana membuat kamu membenci orang Muslim. Kembali lagi kepada Yesus Kristus. Dia selalu dengan tangan terbuka menunggu kamu. Ketika engkau datang, dia tidak membuang engkau. Hidupmu hanya dikasih sementara waktu di dunia ini. Kesempatan kamu di dunia ini, setelah kamu mati, tidak ada kesempatan bagimu lagi untuk memperbaiki diri. Bagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Anda mendengarkan video ini, saya buat video ini bukan karena saya membenci Ustadz Dosmauli Simbolon ini, tapi karena dasar saya mengasihi dia. Saya tidak mau dia mendustai orang, berbuat dosa, dan kalau dia mati, maka dia akan mengalami siksaan di api neraka. Maka saya rindu untuk dia kembali kepada Tuhan yang telah menyelamatkan diri. Bagi saudara-saudara yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan boleh komen di kolom komentar. Saya akan dengan setia menjawab Anda. Dan share kepada teman-teman yang lain agar mereka tidak ditipu oleh orang semacam ini. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa pada video berikut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.